Sebelum peristiwa pemakzulan Sultan Abdul Hamid II dari tahtanya pada tanggal 13 April 1909 ketika masa revolusi konstitusi monarki kedua, waktu itu terjadi peristiwa pemberontakan tentara besar-besaran kepada Sultan Abdul Hamid II. Pada tanggal 23 sampai 24 April terjadi pergerakan besar tentara pemberontak dari kota Selanik ke kota Istanbul. Dan pada tanggal 27 April 1909 setelah revolusi monarki kedua Turki Muda di bawah perintah Majelis Tinggi Negara Turki oleh Said Pasha, mereka memutuskan Sultan Abdul Hamid II untuk diasingkan. Pada mulanya, Sultan Abdul Hamid II meminta agar diasingkan di Istana Ciragan, Istanbul. Namun, kelompok Turki Muda dan pemerintahan tampaknya tidak akan bisa tenang jika Sultan masih berada di Istanbul. Pada akhirnya, mereka segera menolak permintaan Sultan dan memutuskan untuk mengasingkan Sultan ke kota pusat pemerintahan kelompok Turki Muda, yaitu kota Selanik. Kota Selanik sekitar 600 km dari kota Istanbul. Saat ini, Selanik sudah menjadi kota besar yang masuk di wilayah negara Yunani. Sultan Abdul Hamid II ketika mengetahui keputusan Majelis Tinggi Negara Turki ini merasa sangat kecewa, namun ia tidak bisa memberikan perlawanan. Dan pada tanggal 28 April 1909 setelah pemakzulannya dari tahta oleh 4 orang bernama Aram Effendi, Esat Pasha, Emanuel Karaso, dan Arif Hikmet Pasha, Sultan harus menghadapi kezaliman pemberontakan dengan menerima diusir dari tanah airnya sendiri ke pengasingan di kota Selanik. Waktu itu, malam gelap segera menyelimuti kota Istanbul. Sultan yang sudah tua dan lemah dengan terpaksa dipindahkan bersama keluarganya dari Istana Yıldız dan diantar menuju stasiun kereta api di daerah Sirkeci. Dengan menggunakan kereta api khusus, dari sana Sultan Abdul Hamid bersama keluarganya diantarkan ke kota Selanik. Perjalanan Sultan tidak mudah. Dari stasiun kereta api, ia kemudian harus pergi lagi menuju rumah pengasingannya di Villa Alaaddin menggunakan kendaraan yang tertutup dengan rapat. Waktu itu, mereka dikawal oleh seorang bernama Fethi Bey. Villa yang akan ditinggali Sultan berada di wilayah Izbe. Mereka sampai di rumah pengasingannya ketika waktu salat Isya sudah masuk. Terlihat dari gambar ini, villa itu tampak terasingkan dan berdasarkan dari suatu riwayat, rumah itu sudah sangat tua. Bahkan, rumah itu kosong dan hanya tersisa barang-barang yang sudah sangat tua. Dari suatu riwayat, Sultan datang ke rumah itu bersama beberapa orang. Mereka adalah 4 orang perempuan, 2 anak Sultan yang bernama Abdurrahim dan Abid Effendi, Shaziye Sultan, Aisyah Sultan, Refia Sultan, Gulsen Kalfa, dan beberapa pelayannya. Ketika di rumah, Sultan juga tidak diberikan fasilitas yang layak. Ruangan-ruangan yang akan ditempati istri dan anak Sultan tampak kosong dan tidak ada tempat tidurnya. Diriwayatkan, mereka memberikan tempat tidur untuk keluarga Sultan dari tumpukan jerami, bahkan tidak diberikan selimut. Meskipun mereka takut kepada Sultan, mereka tetap mampu dan tega melakukan kezaliman ini kepadanya dan keluarganya. Di malam pertama makan malam Sultan Abdul Hamid dan keluarganya, mereka hanya diberikan nasi dan sedikit yaourt sebagai lauknya. Malam itu, mereka makan seadanya. Bahkan, Sultan dan keluarganya juga tidak diberikan sendok, garpu, dan juga gelas minuman. Dan pada akhirnya, sang Sultan Abdul Hamid, istri dan anak-anaknya makan menggunakan tangan. Sungguh, ini adalah gambaran betapa Sultan tidak dihargai sama sekali, bahkan untuk mendapatkan makanan dan alat makan yang layak sekalipun. Malam itu, setelah selesai makan malam dan hendak tidur, mereka juga tidak memiliki tempat tidur yang layak. Sang Sultan Abdul Hamid II yang waktu itu berumur 67 tahun dengan tubuhnya yang sudah melemah dan tua menemukan 2 tempat duduk usang di rumah itu dan menyatukannya. Sultan yang menderita itu kemudian berbaring di atasnya tanpa selimut dan tidur di atasnya. Waktu itu, agar tidak membuat keluarganya sedih, dengan tersenyum Sultan Abdul Hamid II berkata, "Ishte yatam," yang artinya, "Ya, inilah tempat tidurku." Sultan sadar bahwa tempat tidurnya ini adalah tempat tidurnya di dunia yang fana. Cobaan berat seperti ini tidak akan membuat hati Sultan sedih. Sultan sudah terbiasa mengamalkan ilmu tasawufnya untuk menerima takdir dan menjalani hidupnya atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu dalam rumah itu dikunci dengan erat dan tidak bisa dibuka. Sultan dan keluarganya dilarang untuk keluar rumah.
Di luar terdapat tentara yang sudah menjaga dengan sangat ketat. Dan malam hari pertama itu, di ruangan tengah rumah besar itu hanya ada satu lilin besar yang dihidupkan untuk menerangi rumah. Dari dalam rumah, tampak juga tidak ada korden yang terpasang di jendela-jendelanya. Namun, semua jendela itu ditutup rapat agar Sultan dan keluarganya tidak bisa melihat keluar rumah, yaitu agar mereka benar-benar merasa terisolasi dari dunia luar. Setelah berbulan-bulan hidup menderita, makan seadanya, tidur seadanya, dan tidak bisa melihat cahaya matahari dari luar rumah, akhirnya mereka diizinkan untuk membuka jendela. Sultan dan keluarganya akhirnya bisa melihat langit selanik dan merasakan udara segarnya. Sungguh, menderita sekali hidupmu wahai Sultan, semoga rumahmu di akhirat nanti lebih baik dan indah sebagai ganti kezaliman atasmu. Villa Alauddin di Selanik ini adalah lokasi pertama Sultan Abdulhamid II dan keluarganya diasingkan selama 1,5 tahun. Sampai pada akhirnya di tahun 1912 Perang Balkan meletus. Peperangan Balkan itu menyebabkan Sultan Abdulhamid II harus dikirimkan kembali ke Istanbul dan dipindahkan ke istana Beylerbeyi Sarayı. Sultan kemudian berkata, "Siapapun orang yang sudah mengasingkanku dan membawaku ke kota ini adalah orang yang sangat menyedihkan dan aku tahu siapa yang melakukannya." Orang-orang yang membawa Sultan waktu itu ketakutan. Seberapapun takut mereka akan apapun, mereka ternyata lebih takut kepada Sultan Abdulhamid II. Pada 4 April tahun 1917, Sultan Abdulhamid sudah tampak lemah dan sangat tua. Semenjak tanggal ini, Sultan tidak pernah keluar dari istananya hingga ia meninggal di istana Beylerbeyi, Istanbul. Sultan hidup sendirian, tidak ada yang menemaninya kecuali beberapa pelayan dan anaknya Mehmet Abid Efendi. Sungguh, Sultan yang sudah mengabdi kepada negara selama 33 tahun dikurung dan tidak dihargai oleh bangsanya sendiri. Benar kata Sultan bahwa para musuhnya benar-benar sudah menutupi kontribusinya dengan kain hitam kepada bangsa ini. Bagi kamu yang belum menonton detik-detik kematian Sultan Abdulhamid II, silakan klik link di pojok kanan video ini. Di suatu saat terjadi peristiwa yang sangat tidak berakhlak dan sangat tidak menyenangkan tentara penjaga kepada anak Sultan Abdulhamid, yaitu Abid Efendi. Ketika dalam perjalanan menuju Selanik dan saat berada di rumah pengasingannya, Syehzade Abid Efendi mengalami beberapa pelecehan. Ingatan-ingatan itu ia tuliskan dalam suratnya. Dan ini adalah isi surat yang ditulis sendiri oleh Syehzade Abid Efendi yang sudah kami terjemahkan dan sesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Syehzade Abid Efendi menuliskan, "Aku tidak mengingat bagaimana kami pergi ke Selanik. Karena saat itu aku tertidur di pangkuan ibu saat dalam perjalanan menuju Selanik. Waktu itu ibu sangat lelah dan seorang penjaga bernama Miralay Galip Bey yang melihat keadaan ibu yang memprihatinkan dan lelah memberikan bantuannya untuk membawaku. Namun ketika ia hendak mengambilku dari pangkuan ibuku, ia berkata ini kepadanya, 'Werin busyuyilan ya brusu,' katanya, yang artinya, 'Berikan kepadaku anak ularmu itu.' Kalau saja penjaga waktu itu adalah anak yang masih muda dan polos, saya bisa memaafkannya karena ketidaktahuannya. Namun, ia mengatakan itu adalah seorang tentara senior yang sudah dewasa dan berumur sekitar 40 tahun. Ketika kami pertama kali menetap di Villa Alauddin, ada pagar besi yang rendah di sekitar tamannya. Kemudian, dinding bata dibangun di sekitarnya. Jalan menuju Karaburun dulunya lewat di depan pagar rumah ini. Aku biasanya pergi ke taman sesekali sambil tanganku berpegangan pada pagar itu. Aku berjalan melihat jalanan di depan rumah. Namun waktu itu, penjaga melihatku dan melaporkan hal ini kepada ayahku, Sultan Abdulhamid II. Waktu itu mereka menangkapku dan membawaku kepadanya dan aku ditegur dengan keras. "Kamu tidak akan pergi ke sana lagi. Kamu tidak akan pergi ke sana lagi," kata tentara itu. Aku masih bisa mengingat mereka mengatakan itu kepadaku sambil membawa tongkat untuk menakut-nakutiku. Namun mereka tidak sampai memukulku. Petugas penjaga kami bertindak sangat tidak sopan. Salah satunya seorang letnan bernama Salim. Bahkan di suatu saat ia menembakkan peluru dengan sengaja ke arah ayahku ketika sedang melihat langit dari jendela.
Ayah mengatakan waktu itu ia menembakkan pistolnya sambil bersembunyi di balik pepohonan, dan ini sangatlah perbuatan yang tidak bermoral. Ada satu lagi kejadian yang sangat tidak berakhlak terjadi kepadaku. Waktu itu aku masih kecil, aku ingat kejadian ini dengan sangat baik. Waktu itu ada seorang penjual barang namanya Hasan Effendi. Barang-barang yang dibeli rumah dari pasar akan datang melaluinya. Dia juga yang akan mengantarkan apa yang dia bawa kepada kami. Ketika ia memberikan sesuatu kepada kami, ia akan memberikan barang itu kepada tentara penjaga dan merekalah yang akan membawanya ke rumah. Suatu hari, Hasan Effendi membawakanku tongkat mainan yang berwarna-warni. Waktu itu, kami sedang berada di taman dan ada petugas yang mengawasi kami. Ketika dia akan memberikan mainan tongkat itu kepadaku, petugas segera merebut mainan itu. Karena aku masih kecil, aku merasa sangat kesal. Namun kemudian tentara itu berkata kepadaku, "Pergi kamu ke ayahmu dan katakan, 'Wahai keledai,' kepadanya. Kalau kamu tidak mengatakannya, kami tidak akan memberikan mainan ini kepadamu." Lihat betapa tidak berakhlaknya para tentara yang menjaga rumah Sultan Abdul Hamid II di kota Selanik. Seperti itulah gambaran kehidupan satu hari kehidupan Sultan bersama keluarganya di Selanik. Cerita tadi adalah hanya beberapa dari kesengsaraan mereka yang sedang diasingkan di sana sampai 1,5 tahun lamanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung kanal ini agar bisa terus bermanfaat dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Semoga harimu berbahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.